Oke, jadi ini berbicara tentang hakikatnya ya, tentang yang hak atau yang sebenarnya. Doa itu bukan suatu alat untuk kita memperoleh sesuatu hal yang kita inginkan, itu bukan. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam semesta ini, semua yang mewujud ini ya, itu sudah ditentukan, sudah digariskan, atau sudah ditulis oleh Allah di zaman azali. Dimana di zaman azali itu belum ada apa-apa kecuali Allah itu sendiri. Misalnya Anda saat ini dalam kehidupannya itu sedang mengalami suatu keberuntungan, apa saja ya, usahanya lancar, dagangannya laris, dapat jodoh yang sesuai, dapat jodoh yang sesuai dengan yang Anda inginkan misalnya ya. Itu sebenarnya bukan karena usaha Anda atau doa Anda, tetapi itu semua sudah ditulis oleh Allah di zaman azali. Sehingga dari sini ini berbicara hakikat ya. Doa yang kita ucapkan atau kalimat doa yang kita ucapkan setiap hari itu tidak bisa merubah apa yang sudah digariskan atau ditentukan oleh Allah sejak zaman azali itu. Dari sini pula, dari kenyataan ini ya, maka di dalam berdoa itu kita nggak perlu metenteng atau memaksakan keinginan kita agar terwujud melalui doa kita. Sudah banyak bukti, sudah banyak kejadian-kejadian atau kenyataan ya yang terjadi. Banyak orang sudah lama-lama berdoa, sudah bahkan dari bermacam-macam kalimat doa yang diaplikasikan atau dipraktekkan ya, yang diamalkan itu pada kenyataannya banyak banget yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya bisa dikatakan doanya belum dikabulkan. Nah, ini juga membuktikan bahwa doa itu tidak bisa merubah ketentuan Allah yang sudah ditulis sejak zaman azali. Ini disimak baik-baik ya, jangan sampai salah paham nanti. Karena kesalahpahaman dari hakikat doa yang sebenarnya ini nanti bisa tidak baik juga nanti efeknya, sehingga kita jadi malas berdoa, tidak mau berdoa kan gitu. Kita harus paham betul secara hakikat memang doa itu tidak bisa merubah apa yang sudah secara hakikat memang doa itu tidak bisa merubah apa yang sudah ditulis oleh Allah sejak zaman azali itu. Tetapi kita juga harus tahu, kita harus paham bahwa Allah menentukan segala sesuatu hal itu sangat berkaitan. Artinya Allah menterjadikan segala sesuatu itu secara pandangan kita yaitu menggunakan suatu sistem atau proses. Di sini peran doa adalah bukan sebagai pewujud atau yang bisa mewujudkan sesuatu hal yang kita inginkan, tetapi peran doa di sini adalah bagian dari proses terwujudnya apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya Anda berharap mempunyai suatu usaha yang mapan, suatu usaha yang besar, atau misalnya Anda mempunyai suatu keinginan dapat jodoh yang soleh atau solehah misalnya ya. Kemudian Anda berdoa, siang malam berdoa memohon kepada Allah supaya diberikan jodoh yang soleh atau solehah. Pada waktu tertentu memang Anda benar-benar memperoleh jodoh seperti yang Anda inginkan. Nah, di sini peran doa adalah sebagai bagian proses. Allah menghendaki Anda memperoleh jodoh yang soleh solehah, maka sebelum memperolehnya Allah juga sudah menuliskan, sudah menggariskan Anda berdoa sebelum memperolehnya.
Jadi tingkah Anda berdoa, sikap Anda berdoa, atau ketika Anda mengamalkan doa, itu juga sudah digariskan sebelumnya, sudah ditulis, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi urutannya itu begini, Anda dibuat punya keinginan, kemudian oleh Allah dari Anda dibuat mempunyai keinginan itu, kemudian Allah menggerakkan Anda, mendorong hati Anda, kemudian Anda punya hasrat untuk melakukan sebuah doa, dan Allah menggerakkan Anda untuk berdoa. Terus berlanjut ya, sampai Anda benar-benar sampai pada titik temu, yaitu memperoleh jodoh seperti yang Anda inginkan. Lantas kalau doa itu tidak bisa merubah ketentuan, tidak bisa merubah apa yang sudah digariskan oleh Allah sejak zaman azali, kemudian untuk apa kita berdoa, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, karena kita ini tidak tahu, dan kita melihat contoh tadi itu ya sebagai proses kun fayakunnya Allah, maka bisa jadi apa yang kita inginkan itu memang akan diwujudkan oleh Allah, dipenuhi oleh Allah setelah terjadinya ketentuan Allah yang lain, yaitu ditentukannya kita berdoa. Jadi pergerakan kita dalam berdoa atau kita berdoa itu tadi sebenarnya juga sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah sejak zaman azali. Selain itu, peran dari sebuah doa di sini adalah sebagai pembuktian kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang hakikatnya itu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kemampuan apapun, tidak punya pengetahuan apapun. Yang mengetahui, yang maha kuat, yang maha kuasa atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyatakan sikap kita, kelemahan kita, kita membuktikan benar-benar, kita menyatakan ketidakberdayaan kita buktikan itu dengan sebuah doa. Jadi ini dalam berdoa kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang sebenarnya butuh kepada Allah. Hanya pembuktian itu gitu loh. Cara Jawane itu ngenggoni panggonane kawula. Artinya kita menempatkan diri kita pada tempat yang seharusnya sebagai seorang hamba yang lemah, yang tidak punya kuasa apapun, yang tidak bisa apapun. Sehingga karena tidak punya kuasa apapun, tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan, dan lemah, maka kita butuh Allah yang maha kuasa, maha tahu segalanya. Dan itu kita buktikan pada sikap kita dalam berdoa. Jadi doa ini sebagai penghambaan kita terhadap Allah. Doa ini sebagai takdim kita, akhlak kita, tawaduk kita terhadap Allah. Sekaligus sebagai tanda bahwa kita ini adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung, karena kita digerakkan berdoa kepada Allah. Bisa dipahami ya. Jadi doa itu hakikatnya sebenarnya ya, yang sebenarnya bukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ini hakikatnya ya, kita berbicara hakikat yang sebenarnya. Karena ketika kita berdoa itu sekali lagi itu adalah bagian dari kunnya Allah, atau wujud dari garis yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita sudah memahami ini, kita juga harus memahami ketidakberdayaan kita ya. Karena kalau kita tidak memahami ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, ya kita bisa terjebak dari tidak melakukan doa. Kita bisa terjebak oleh opini kita, pendapat kita tentang itu tadi ya, takdire Gusti Allah.
yang sudah ditentukan sejak zaman azali, sehingga kita seolah-olah ngapain kita berdoa, ngapain kita melakukan sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak ada artinya di hadapan Allah, karena semua sudah digariskan, sudah ditentukan oleh Allah sejak dulu kan gitu. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahpahaman seperti ini. Kita pelan-pelan saja, kita harus paham benar tentang ini ya. Jangan sampai kita tersesat, menyalahkan Allah, menyalahkan takdirnya Allah nantinya. Ini berbahaya sekali bagi kita. Memang kita harus tahu, harus paham bahwa segala yang terjadi ini sudah ditentukan oleh Allah sejak di zaman azali. Tetapi kita juga jangan sampai ketika kita terjerumus di dalam dosa, melakukan suatu kesalahan atau kemaksiatan, kita terus jangan menyalahkan Allah. Nah, ini malah jadi sesat kita, artinya jadi salah gitu loh. Sebab Allah itu nggak ada salahnya, Allah itu maha benar. Ya nggak usah terlalu dibahas panjang lebar ya, cukup kita tahu saja, karena ini bagian dari rukun iman. Kita harus percaya, harus iman bahwa baik atau buruk, positif atau negatif, semua itu adalah takdir Allah, semua sudah ditulis, ditentukan oleh Allah di zaman azali. Ini wajib kita mengimani ini. Tapi jangan sampai kita salah paham sehingga ketika kita berbuat maksiat kemudian kita menyalahkan Allah, maka ini menjadi fajir bagi kita menjadi salah. Maka meskipun kita sudah paham secara hakikat bahwa doa itu tidak bisa merubah apapun, tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, dan kita tidak bisa menyandarkan maksud dan tujuan kita pada sebuah doa, tetapi kita harus tetap berdoa. Ya, selain siapa tahu, karena kita nggak tahu ya, itu adalah sebagai tanda bahwa Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, dan sebelum keinginan kita itu diwujudkan, maka kita digerakkan oleh Allah berdoa kepadanya. Secara syariatnya kita itu seolah-olah berikhtiar, berdoa memohon kepada Allah untuk tercapainya apa yang kita inginkan, sehingga dari doa itu maka selanjutnya terjadilah mewujudlah apa yang kita inginkan. Seolah-olah juga kita melihat itu adalah buah dari doa kita. Ini secara syariat kan gitu ya, ada sebab akibat. Tetapi pada hakikatnya doa itu adalah bagian dari proses kunnya Allah yang berterusan, yang tidak ada hentinya. Dan semua yang terwujud dalam prosesnya dari A sampai Z itu ya, semua itu sudah ditentukan oleh Allah sejak di zaman azali. Termasuk doa kita, termasuk suatu kondisi ketika kita sedang berdoa.